Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Etika Profesi Keguruan akan mempersembahkan sebuah film dokumenter tentang 9 kode etik guru. Maka, selamat menyaksikan. Dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan, Bang, mungkin doanya. Mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang nggak hadir pada pertemuan hari ini? Yang pertama, Ayu Sartika, Meihani Anjani, Bu Siti Nurzulaina, ada? Bu Hadir, Bu. Baik. Luna Sawitri, hadir Bu. Humairah, hadir Bu. Baik, berarti hadir semua ya di sini. Anak, kita akan masuk pada materi. Itu materi kita pada pagi hari ini tentang nikah. Dengan kata nikah, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Coba, Aina, bisa nggak? Akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwid atau terjemahannya. Sedikit tentang pendapat Aina. Jadi dalam artian luas, pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan sesuai syariat Islam antara laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga untuk mendapatkan sebuah keturunan. Pernikahan itu sudah diatur hukumnya dalam Islam. Nah, sepertinya Humairah sudah baca Quran, Quran. Nah, coba bacakan surat An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق الله العظيم. Kita dengarkan bersama-sama tadi kampulan surat An-Nisa ayat 3. Selanjutnya coba Ayu bacakan artinya. Bu, jadi artinya tuh, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Baik, terima kasih kepada Ayu Sartika. Materi yang dipaparkan tadi, apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Bu, kalau ijab kabul itu wajib ya dalam pernikahan? Itu sangat bagus ya anak-anak. Perlu diperhatikan bahwa ijab kabul itu hukumnya wajib dalam pernikahan karena ijab kabul itu termasuk rukun dan syarat sahnya pernikahan. Sekarang kita akan pembagian kelompok ya. Jadi nanti ada 2 kelompok. Silahkan berhitung 1, 2, 1, 2 gitu ya. Silahkan dari Ayu Sartika. 1, 2, 1. 2. Nah, 1 ke kelompok 1, 2 ke kelompok 2. Untuk kelompok 1 membahas tentang syarat wali dan untuk kelompok 2 membahas tentang syarat apa? Ya.
masing-masing. Silahkan kerjakan apa yang Ibu tugaskan ya. Baik, Bu. Silahkan. Ini dari sekarang ya. Ya, Bu. Kerjakan masing-masing. Anak masih diskusi ya. Iya, Bu. Baik, lanjutkan ya. Ya, Bu. Lalu, kelompok 2 udah sampai mana? Oh ya, lanjutkan ya. Ya, Bu. Waktunya sudah habis. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Nah, perwakilan saja satu orang dari masing-masing kelompok. Silahkan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun syarat-syarat menikah antara lain yang pertama yaitu merdeka atau mempunyai kekuasaan. Antara lain yang pertama yaitu merdeka atau mempunyai kekuasaan. Kemudian yang kedua berakal, serta ketiga balik. Kemudian yang keempat Islam. Kemudian bapak atau kakek calon pengantin, wanita yang dibolehkan menikahkannya tanpa harus memintakan izin terlebih dahulu padanya haruslah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu tidak ada permusuhan antara wali mujibir dengan anak gadis tersebut. Kemudian yang kedua, sekufu antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya. Kemudian yang ketiga, calon suami itu mampu membayar mas kawin. Dan yang terakhir adalah calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita seperti buta dan semisalnya. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih, Bu. Aplaus untuk baik dalam menyampaikan materinya. Jadi dari kelompok 2 apakah ada yang ditanyakan dalam kelompok 1? Ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada nih. Tidak ada, Bu. Baik, ada pertanyaan, maka lanjutkan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Menyampaikan hasil diskusi kami. Syarat-syarat saksi yaitu pertama laki-laki, kedua beragama Islam, ketiga balik, dan keempat bisa mendengar dan memahami perkataan dua orang yang menikah. Yang kelima bisa melihat, berbicara, dan berakal, dan yang keenam adil. Apresiasi kepada kelompok 2. Syarat-syarat menjadi seorang saksi. Jadi kedudukan saksi itu untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan terhadap pasangan suami istri. Nah, yang selanjutnya itu untuk lebih menguatkan janji suci seorang suami istri. Yang sudah habis, jadi Ibu rasa cukup sekian materi pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya. Ibu akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semangat ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Anak-anak silahkan rapikan bajunya. Baik, Bu. Ayo perhatikan kalau kita bajunya pakai itu. Oh, sampingnya tolong dibersihkan. Satu siswa bisa buka kiranya. Kalian catat 5 hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan diberikan. Baik, Bu. Beberapa hal yang harus dituliskan. Nasril dan Luna, apa yang kalian bicarakan? Bu, itu Nasril tidak bisa kelihatan tulisannya yang di depan. Ya sudah. Nasril silakan diantarkan dengan Rahel. Baik, Bu.
Jadi kamu terbiasa duduk di belakang ya? Ya Bu, kawan-kawan datang duluan jadi saya di belakang dulu gitu. Seharusnya itu kamu duduknya di depan. Besok minta tukar tempat duduk dengan kawan-kawan ya. Ya Bu. Bagaimana dengan matamu? Silindris atau minus? Maaf Bu, nggak tahu Bu, soalnya nggak pernah cek ke optik Bu. Jadi ada PR buat kita berdua. PR Ibu itu menempatkan kamu dengan media pembelajaran sedekat mungkin, dan PR kamu yaitu melaksanakan pola hidup sehat sebagai pencegahan, dan ajaklah orang tua Nazil ya menemani ke optik. Baik Bu, makasih Bu, akan saya laksanakan. Sama-sama. Izin pulang dulu. Jadi jalan. Ya Bu. Saya mau bertanya nih, kan ada perubahan kurikulum nih dari KTSP ke K13. Bu Aina setuju atau tidak sih? Asalkan ke arah tujuan pendidikan yang lebih baik, itu lebih menjorok ke hal yang positif ya Bu. Mengenai merancang kurikulum, Ibu menggunakan KTSP atau K13 sih? Menurut saya menggunakan K13 Bu, karena mengikuti arahan dari pemerintah untuk mengganti KTSP ke K13 Bu. Saya juga begitu ya Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Apakah Ibu sudah merancang kurikulum? Sekarang saya sudah sedikit merancang kurikulum tersebut. Hasil sertifikasi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan guru sekalian, sebentar lagi kan sekolah kita akan diadakan akreditasi penilaian sekolah. Di sini saya mohon kerjasamanya bapak-bapak, ibu-ibu demi kebaikan sekolah kita. Hari ini kita akan membahas apa saja yang perlu disiapkan untuk penilaian sekolah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai persiapan akreditasi sekolah, saya persilakan. Saya Pak, jadi kan ini mau akreditasi nih, sedangkan di perpustakaan kita tuh bukunya masih sangat sedikit, dan saya lihat perpustakaan itu masih kurang rapi bukunya. Jadi pendapat saya bagaimana kalau misalnya Dewan dan Guru kita bagi tugas, siapa yang mendapat tugasnya harus bertanggung jawab atas tugas tersebut. Baik, apresiasinya saya tampung. Bagaimana dengan yang lain? Setuju Pak, dengan itu nantinya akan jelas dan tersusun semuanya yang perlu kita siapkan. Setuju dengan pembagian tugas ini? Setuju Pak. Iya Pak. Setuju Pak. Pak Haji, tugasnya menyimpan berkas-berkas sekolah. Ibu Safa, bagian kebersihan lingkungan sekolah. Ibu Aina, bagian kelengkapan fasilitas sekolah. Ibu Rizka, bagian dekorasi sekolah, dan Ibu Yusi, bagian kerapian tata usaha sekolah. Bagaimana Bapak-bapak Ibu? Apakah setuju dengan pembagian tugas yang saya bagikan? Setuju Pak. Setuju Pak, tapi akan lebih baiknya jika yang diberikan tugas sebagai ketua dari bagian yang sudah dikasih tanggung jawab kepada guru tersebut tuh dibantu oleh rekan-rekan yang lain agar tidak kewalahan sendiri nanti mengurus bidang yang ditugaskan kepada dia. Bagi Bapak Ibu yang sudah diberi tugas tanggung jawab kepadanya akan menentukan siapa yang membantunya dalam mempersiapkan akreditasi sekolah. Baiklah, jadi hasil rapat kita pada hari ini yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi akreditasi sekolah. Yang pertama, persiapan berkas-berkas sekolah diketuai oleh Bapak Haji sebagai penanggung jawab. Yang poin kedua, kebersihan lingkungan sekolah diketuai oleh Ibu Safa sebagai penanggung jawab.
Yang ketiga, kelengkapan fasilitas sekolah diketuai oleh Ibu Aina sebagai penanggung jawabnya. Yang keempat, dekorasi sekolah diketuai oleh Ibu Rizka sebagai penanggung jawab. Yang kelima, bagian kerapian tata usaha diketuai oleh Ibu Yusi sebagai hasil rapat pada hari ini. Maka selanjutnya rapat pada hari ini akan saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap yang tidak berkenan selama memimpin rapat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibu-ibu bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada memenuhi undangan dari pihak sekolah pada hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai anak didik kita. Soalnya ya ibu untuk meningkatkan ibu pendidikan anak didik kita, seperti kasus anak yang matanya biasa itu kan seharusnya sebagai seorang guru juga kita memberikan solusi kepada anak kita, memberikan kacamata misalnya supaya ketika belajar dia tidak kesulitan untuk melihat tulisan yang tertulis di papan tulis untuk bapak ibu sekalian mengenai anak-anaknya. Jadi itu permasalahannya di mata saya ini karena disebabkan faktor sering membaca dalam keadaan garing dan suka membaca dalam penerangan yang tidak cukup, ya dapat dikatakan remang atau redup. Nah mungkin itu permasalahannya. Untuk masalah membawanya pengobatan ke optik dan memilikannya kacamata itu saya masih kurang. Nah, mengenai kacamata tadi saya masih terkendala biaya. Baik. Ya ibu, kemudian apakah ada dari bapak ibu sekalian yang anaknya agak sulit diatur atau mempunyai permasalahan yang sama dengan ibu Safa? Bu, masalahannya nih Bu, agak susah untuk belajar, jadi setiap di rumah main game online terus menerus dan begadang. Jadi untuk disuruh belajar itu sangat susah karena udah kecanduan sama gadgetnya. Jadi itu sih permasalahan yang dialami anak saya. Baik, sebelum kita memasuki tahap penyampaian dari kepala sekolah, saya akan membagikan kepada ibu-ibu hasil nilai dari penyampaian kepala sekolah. Saya akan membagikan hasil belajar dari peserta didik. Silakan mohon kepada ibu-ibu atau walinya untuk mengambil hasil belajar anaknya. Aina. Mei. Rizka. Aji. Safa. Kemudian Yusif. Bapak Ibu sekalian, saya sudah memberikan hasil belajar peserta didik kepada walinya. Kemudian selanjutnya rapat ini akan saya serahkan kepada kepala sekolah. Pada kepala sekolah, saya persilakan. Dari apa yang saya sampaikan tadi, selain dari pihak wali murid, kami pun pihak sekolah akan berusaha semampu mungkin untuk membantu para